songkem salam tresna dek para spo, para alim ulama, tor tretan seteja. Abdina mewakili tukang sate Pak Mahfud. Menabi para spo tretan beda kesempatan silaturahmi di Amsterdam cek kubater sate Madura beda. Tapi bukan berarti orang tukang sate nggak punya narasi tentang kedaerahan, narasi tentang kebangsaan dan juga narasi global. Karena di sini ada Pak Sabawi Imron. Jadi orang Madura itu nggak cuma dekat sama penguasa di bumi, sama penguasa langit juga dekat. Artinya dulu juga kalau Pak Mahfud tadi menyampaikan orang Madura dianggap orang udik, itu mungkin karena orang-orang yang nggak paham tentang Madura. Karena sejak Sriwijaya, sejak Majapahit aja itu ada Arya Wiraraja yang menolong Raden Wijaya. Kemudian kalau kita bicara dalam konteks sekarang, Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama itu juga ada benang merah ke Madura, ke Mbah Holil gitu. Jadi saya tidak khawatir bahkan di pertarungan global sekalipun orang Madura itu punya kalau pencak silat itu pasti punya jurus yang sempurna untuk menghadapi segala kemungkinan, karena ilmunya orang Madura itu dari Lo Mahfud ya. Pak Mahfud. Artinya orang Madura itu saya nggak khawatir dan bahkan saya optimis bahwa ke depan ini orang Madura sangat diperlukan Pak Mahfud untuk memberi solusi bukan cuma di regional ya, tapi juga di global. Kemarin saya sebetulnya pingin silaturahmi ke panjenengan Pak Mahfud, karena bersama Mas Karim waktu itu sudah diatur sama Mas Ikhwan, cuman karena belum momentumnya mungkin ya. Tapi hal itu sehubungan dengan 2 tahun yang lalu itu sebetulnya Cak Nun melonsing Perhimpunan Indonesia 3.0 yang narasinya itu berawal dari Bung Hatta dan kawan-kawan waktu itu ya, yang Perhimpunan Indonesia 1.0 yang waktu itu cita-cita akhirnya adalah memerdekakan Indonesia dari Belanda, dan alhamdulillah 50 tahun kemudian itu berhasil. 45 tahun kemudian ya. Kemudian Perhimpunan Indonesia 2.0 itu adalah ketika kita berusaha, itu juga banyak pemuda-pemuda dan juga pelajar dari Eropa yang juga membantu transformasi reformasi yang juga direspon termasuk oleh Pak Mahfud, oleh Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, dan waktu itu adalah narasi Perhimpunan 2.0. Memerdekakan Indonesia dari mohon maaf mungkin otoritarianisme ya. Tapi 3.0 ini adalah memerdekakan kita dari diri sendiri. Karena kenapa saya mohon maaf, saya sangat sepakat dengan Pak Mahfud, kita harus bersyukur dengan reformasi ini, tapi juga kita tidak boleh menutup mata dengan situasi. Kemarin saya sempat menyimak pidatonya panjenengan Pak Mahfud di UGM bahwa istilahnya korupsi, kolusi, nepotisme itu bukan tetap menjadi concern kita ke depan. Kalau waktu itu juga mungkin aktornya sendiri ya waktu Orde Baru, tapi sekarang sudah sangat masif. Bahkan saya kemarin menyaksikan sendiri pemilihan kepala desa di Pamekasan itu di Plakpak itu sama Pak, belum selesai kita dengan proses demokrasi yang sehat. Artinya kita perlu mengkonsolidasi kekuatan, terutama kekuatan spiritual ya. Karena kalau kita cuma mengandalkan kekuatan akademik mungkin kurang ini Pak ya, kurang ini. Tapi dengan simbiosis, bukan simbiosis ya, akademik itu kan kayak gunung es, jadi yang di bawah itu adalah spiritual. Ketika kepala kita, otak kita nggak sambung dengan jantung kita, maka kita akan terombang-ambing gitu. Tapi saya sangat bersyukur dan berbangga ketika Menko Polhukam dijabat sama orang Madura, karena kemarin secara nasional kita juga sangat berat ketika ada pertentangan antara teman-teman Tionghoa dan Arab
Kita menurut saya Madura saatnya tampil untuk mengajak semua pemuda-pemuda di Nusantara ini, Iyong Papua, Iyong Sumatera, Iyong Borneo, untuk bersama-sama. Dan sebetulnya saya ada gagasan untuk global harmoni Pak Mahfud, dan juga salah satu subtemanya itu adalah Sumpah Pemuda 2.0. Kita harus bersumpah kembali, bukan cuma satu bangsa, satu bahasa, tapi kita adalah sebagai humanity. Kita ini pernah bersumpah kepada Gusti Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi menurut saya pemuda yang dibutuhkan ke depan ini, karena tantangan kita sangat berat secara global juga dengan pandemi ini, maka kita harus kembali mensucikan niat kita, dibekali dengan kita mensucikan yang suci. Kembali kepada, jangan cuma mengandalkan secara akademik, tapi secara spiritual. Saya kira Saka dito saos Pak Imam matur selangkong, tapi intinya saya sangat gembira dengan ketemu dengan para saudara semua, para alim ulama. Saya nanti akan koordinasi dengan Mas Khairul Anam juga, PPI Dunia. Mudah-mudahan kita bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih berwarna. Terima kasih Pak Imam.